Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah hingga saat ini, detik ini dan hari ini kita masih dengan ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang saya hormati Bapak John Helmi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas dan teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lailatun Najmi, salah satu mahasiswi dari STAI Hubul Watan Duri, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan pokok bahasan dari materi yang akan saya sampaikan, diantaranya pengertian manajemen kelas, fungsi manajemen kelas, tujuan manajemen kelas, ruang lingkup manajemen kelas, dan manfaat manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Secara etimologi, manajemen kelas terdiri dari dua kata, manajemen dan kelas. Kelas ialah ruang tempat sekelompok siswa belajar atau melakukan proses pembelajaran. Manajemen adalah sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian manajemen kelas secara terminologi. Manajemen kelas adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru, baik individual maupun dengan atau melalui orang lain, semisal dengan sejawat atau siswa sendiri, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kata perencanaan di sini merujuk pada perencanaan pembelajaran dan unsur-unsur penunjangan. Pelaksanaan bermakna proses pembelajaran dan evaluasi bermakna evaluasi pembelajaran. Evaluasi di sini terdiri dari dua jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Pengertian manajemen kelas menurut Hadari Nawawi menyebutkan bahwa pengelolaan atau manajemen kelas merupakan kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Pengertian manajemen kelas menurut Wijaya dan Rosyan, manajemen atau pengelolaan kelas adalah usaha sadar dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulum, meliputi tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, metode mengajar, alat peraga atau media evaluasi, pengorganisasian proses belajar mengajar meliputi absensi, daftar kehadiran, kepemimpinan sikap, suara, pembinaan hubungan baik, pemilihan sumber belajar, pemanfaatan sumber belajar,
pengaturan lingkungan yang meliputi ruang penyimpan barang untuk memaksimumkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul. Selanjutnya adalah fungsi. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan merupakan aktivitas memilih dan menetapkan tujuan sekolah yang pencapaiannya dilakukan dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan. Kedua, pengorganisasian. Mengorganisasikan merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Yang ketiga ialah pengarahan. Fungsi pengarahan adalah untuk fungsi kepemimpinan untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. 4. Pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya yang sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Menurut Salman Rushdie, tujuan manajemen kelas adalah sebagai berikut. Pertama, membina dan membimbing siswa sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Yang kedua, membantu siswa belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas sehingga kondisi itu dapat memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, sikap, serta apresiasi yang positif bagi para siswa. Yang keempat, membantu para siswa agar dapat bekerja dengan tertib, sehingga tujuan pengarahan secara efektif dan efisien dalam kelas dapat tercapai. Berikutnya adalah ruang lingkup. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu cakupan kerja yang digunakan oleh seseorang guru sebagai pedoman yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar. 2. Manajemen peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, baik dari jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, kegiatan akademik. Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan PBM teaching, diantaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah disajikan itu berhasil dan dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, kegiatan administrasi. Kegiatan administratif dikategorikan sebagai kegiatan non-teaching, sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran mengajarnya, seperti kegiatan-kegiatan prosedural dan kegiatan organisasional. Ruang lingkup manajemen diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ruang lingkup fisik. Fisik pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik mencakup pengaturan siswa dalam belajar, ruang belajar, dan perabot kelas. Yang kedua, non-fisik. Non-fisik pengelolaan kelas yang memfokuskan pada aspek interaksi siswa dengan siswa lainnya, siswa dengan guru dan lingkungan kelas atau sekolah sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Atas dasar ini, aspek psikologi sosial dan hubungan interpersonal perlu diperhatikan. Berikutnya adalah manfaat. Adapun manfaat pengelolaan kelas yang sejalan dengan kurikulum adalah sebagai berikut.
1. Memupuk anak didik untuk berani mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah secara bebas. 2. Memupuk rasa percaya diri sendiri. 3. Memupuk rasa toleransi sesama anak didik. 4. Memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan intelektual anak didik. 5. Memberi kesempatan berpikir kepada anak didik untuk menguji dan mengubah serta memperbaiki pandangan nilai dan pertimbangan. Secara teoritis dan praktis, manfaat menguasai dengan baik konsep-konsep dalam pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Pemahaman guru ihwal, pengertian peran dan tujuan pengelolaan kelas bisa dipakai mahasiswa menjadi pisau analisis dalam proses belajar mengajar di kelas. Berbagai pendekatan dalam konsep pengelolaan kelas bisa dipilih mana yang paling tepat dan paling sesuai dengan situasi, kondisi, menjadikan terciptanya suasana kelas yang efektif dan kondusif. Berikutnya, penguasaan kelas dan pemahaman guru ihwal prinsip-prinsip pengelolaan kelas bisa dipakai menjadi pedoman dalam mengatasi banyak sekali kesulitan dan masalah yang didapati di kelas. Kemudian, ilmu pengelolaan kelas bisa dipakai menjadi acuan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu agar tujuan pembelajaran bisa dicapai secara optimal. Berikutnya, dalam ruang lingkup pemaparan pengelolaan kelas, dipelajari masalah-masalah yang seringkali muncul dalam kelas dan cara ataupun solusi mengatasinya. Berikutnya, dalam pengelolaan kelas, kita pun belajar ihwal bentuk-bentuk penataan ruang kelas. Dan yang terakhir, dapat menciptakan suasana ataupun kondisi kelas yang efektif dan kondusif, dan dengannya bekal penguasaan konsep-konsep dan teori-teori dalam pengelolaan kelas. Baiklah, kesimpulan yang bisa diambil dari pengelolaan kelas ini adalah pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan yang disusun oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercipta kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak baik, tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan kelas yang efektif dan kondusif agar tercipta kepuasan dan kesenangan bagi siswa. Terdapat banyak tujuan dan manfaat dalam pengelolaan kelas yang itu semua ditujukan untuk kemudahan dalam melaksanakan program pembelajaran yang efektif.